Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Putra, mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi, semester 5, dengan nomor NIM 1862050105 dalam mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rizawati, MSI. Untuk mata kuliah kali ini saya akan menyampaikan tentang profesi keguruan dalam mengembangkan siswa, sebagaimana tugas ini ditujukan untuk pengganti UTS mata kuliah ini dan sebagai project test untuk mata kuliah profesi keguruan. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa pengertian dan penjelasan mengenai profesi keguruan dalam mengembangkan siswa. Mohon disimak dengan baik yang akan saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, dan juga bisa menjadi nilai tambah untuk mata kuliah profesi keguruan. Terima kasih. Pertama adalah pengertian profesi keguruan. Dikutip dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi para peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen atau pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menginformasikan, mengembangkan, dan memperluas ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Profesi kependidikan, khususnya profesi keguruan, memiliki tugas utama, yaitu melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Maka profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam pendidikan diperlukan profesionalisasi. Setiap profesi harus meningkatkan kemampuan. Demikian pula dengan seorang guru, harus pula meningkatkan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para peserta didik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan ciri-ciri dari profesi keguruan. Profesi keguruan memiliki ciri-ciri yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Lalu ada ciri yang kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Lalu yang terakhir, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Ada 5 ciri dan memiliki fungsi masing-masing. Ruang lingkup profesi keguruan. Peranan profesi guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Menurut Johnson tahun 1980, secara konseptual dan umum, ruang lingkup kerja guru mencakup aspek-aspek standar umum. Ada 3 aspek yang menurut Johnson. Pertama, kemampuan profesional. Ada 3 hal dalam kemampuan profesional. Yang pertama, penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan
dari bahan yang akan diajarkan. Lalu, penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dari keguruan. Lalu, penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan sosial. Mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntunan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai seorang guru. Yang ketiga, kemampuan personal atau pribadi. Ada 3 hal dalam kemampuan personal secara pribadi. Yang pertama, penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai seorang guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Yang kedua, pemahaman, penghayatan, serta penampilan nilai-nilai yang seharusnya dianut oleh seorang guru. Yaitu semua adalah penjabaran dari ruang lingkup profesi keguruan. Profesi keguruan dalam mengembangkan siswa. Yang pertama, memahami siswa sebagai dasar pembelajaran. Pengertian perkembangan. Perkembangan sendiri adalah serangkaian perubahan terkait usia yang terjadi selama rentang hidup. Studi tentang perkembangan manusia adalah subjek yang kaya dan beragam. Kita semua memiliki pengalaman pribadi dengan pengembangan, tetapi kadang-kadang sulit untuk memahami bagaimana dan mengapa orang tumbuh, belajar, dan bertindak. Pengertian perkembangan juga mengandung implikasi bahwa perubahan yang bersifat perkembangan adalah perubahan yang beraturan atau terpola mengikuti tahap atau sekuensi tertentu. Selanjutnya, perkembangan pribadi dan sosial. Perkembangan pribadi menyangkut konsep diri, emosi, independensi, dan tanggung jawab. Dalam aspek-aspek konsep diri, siswa masih cenderung berorientasi pada diri sendiri, serta keinginan untuk menonjolkan diri masih cukup tinggi. Prosedur pengembangan rancangan pembelajaran. Ada 4 prosedur yang harus dipelajari dalam prosedur pengembangan rancangan pembelajaran. Kegiatan dalam menyusun rancangan pembelajaran mencakup 4, yaitu analisis kurikulum, menyiapkan tujuan instruksional, rancangan kegiatan pembelajaran, serta perencanaan evaluasi. Ya, untuk kesimpulan, profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Profesi keguruan merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan. Selain itu, menjadi seorang guru harus benar-benar profesional dalam menjalankan pekerjaannya, karena tugas seorang guru adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Untuk melayani masyarakat secara optimal, seorang guru harus menguasai kemampuan dasar guru, tugas pokok, serta harus memahami kode etik sebagai guru. Sekian untuk presentasi profesional keguruan atau profesi guru. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan dari video ini yang belum sempurna. Mohon dimaafkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai profesi keguruan. Mohon maaf bila ada kekurangan sekali dari video ini. Semoga video ini bisa menjadi tugas pengganti untuk mata kuliah profesi keguruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.